Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 591 sampai bab 600. Geralt telah mencarinya selama 2 hari penuh sekarang. Selama waktu itu, dia terus-menerus memikirkan akan menjadi apa Safia. Sementara Geralt marah karena dia melakukan semua hal yang berlebihan dan mengerikan itu padanya. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk membencinya. Untuk mengatasi itu, dia terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa Safia saat ini bukan lagi gadis yang sama yang dia kenal selama tahun pertama dan kedua. Dia adalah orang yang benar-benar berubah. Dia juga mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dengan semua kekuatan dan kekayaan yang dia miliki sekarang, akan mudah baginya untuk membalas kedua saudara perempuan itu. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar ingin memberi Natasha pelajaran lebih awal, dia bisa saja memerintahkannya untuk lumpuh di tempat. Geralt tahu betul bahwa dia tidak perlu menahan diri atau bahkan bersikap sopan kepada Safia lagi. Terlepas dari semua itu, setiap kali dia mencoba bersikap kejam terhadapnya, dia tidak bisa. Pikirannya akan mengembara kembali ke masa-masa ketika mereka berdua masih bersama. Lagi pula, Safia tidak membencinya sama sekali saat itu, meskipun dia sangat miskin. Ketika Safia melihat Geralt, dia hanya mencibir sebelum membuang muka. Dipimpin oleh Wallace, dia perlahan berjalan menuju kursi utama. Mengapa kalian semua tampak linglung? Kursi Anda ada di sini. Oh, dan tentu saja, jika Anda ingin duduk di sana, Tuan Crawford, saya tidak bisa menghentikan Anda. Haha, ejek Wallace sambil menatap Geralt sambil menunjuk ke arah kursi tepat di sebelah kursi utama. Meskipun akan menjadi kehormatan besar bagi orang lain untuk dapat duduk di sana, lamaran Wallace membawa arti yang berbeda bagi Geralt. Itu jelas berarti Wallace tidak lagi melihat Geralt sebagai orang penting. Ini membuat semua orang yang datang ke sini bersama Geralt sangat ingin beraksi. Pengusaha kaya lainnya dan tokoh terkemuka hanya mencibir ketika mereka menyaksikan adegan itu terungkap. Geralt, misalnya, tidak bodoh. Sekarang jelas mengapa semuanya terjadi seperti yang mereka lakukan hari ini. Banyak orang di sana jelas-jelas memilih untuk melawannya. Sebaliknya memilih untuk berlindung di bawah Longs. Ternyata, orang-orang yang telah menyambutnya dengan hangat dan hormat sebelumnya hanya mengatur adegan untuk saat yang tepat ini. Saat itu, baik Safia dan Yunus sudah mengambil tempat duduk mereka. Safia tersenyum sepanjang waktu saat dia menatap Geralt, memasangkan ekspresi di wajahnya dengan sorot matanya. Sepertinya dia bertanya apakah rasanya enak dipermalukan. Sebaiknya kau menontonnya, Wallace Queenance, kata Yul marah. Dia sangat marah sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia siap bertarung kapan saja. Namun, Geralt menghentikannya. Dia tidak ingin berurusan dengan urusan hari ini terlalu gegabah. Sebaliknya, dia mulai berjalan menuju meja samping. Puff, Anda masih berpikir untuk memukul saya? Beberapa orang bisa sangat berkulit tebal, ejek Wallace. Namun, orang ini benar-benar berkulit tebal. Melihat ke arah Geralt, dia berkata, "Kemarilah, Tuan Crawford. Aku akan menemanimu." Begitu mereka sampai di meja samping, Geralt baru saja akan duduk sebelum Wallace berteriak, "Oh, maaf, Tuan Crawford. Kursi itu disediakan untuk pengusaha kaya lainnya. Anda tidak bisa duduk di sana." Mendengar itu, beberapa pengusaha kaya tertawa terbahak-bahak. Geralt hanya menarik napas dalam-dalam sebelum pindah untuk duduk di kursi di sebelah kursi itu. Namun, sebelum dia sempat, Wallace hanya berkata, "Maaf, Tuan Crawford. Kursi itu untuk pengusaha lain." Geralt kemudian memelototi Wallace dengan ekspresi sengit sebelum melanjutkan untuk pindah ke kursi lain. "Oh, maaf Tuan Crawford." Tapi kalimat Wallace dipotong pendek. Geralt baru saja menamparkan wajahnya dengan keras. Dia menggunakan begitu banyak kekuatannya dalam tamparan itu sehingga Geralt bisa merasakan sensasi terbakar di telapak tangannya. Wallace menangkuk pipinya yang terluka saat dia duduk di tanah.
Ini adalah bukti betapa kerasnya Geralt menamparnya. Secara alami, suara tamparan menarik perhatian semua orang. Kamu berani memukulku. Wallace memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya saat dia memegangi pipinya yang sekarang bengkak. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang memiliki Tuan Long untuk mendukungnya. Oh, maaf Tuan Queenance. Tanganku terasa sedikit gatal hari ini jadi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memukulmu. Ejek Geralt. Begitu Wallace mendengar ini, dia langsung berdiri lagi. Saraf orang ini. Wallace mengambil posisi. Tampaknya siap untuk memukul balik Geralt. Namun, Geralt hanya terus memelototi Wallace dengan satu tangan di sakunya. Dia tidak bergerak satu inci pun. Pada saat itulah Wallace tiba-tiba tersadar. Dia menyadari bahwa terlepas dari siapa yang mendukungnya, dia masih berurusan dengan Geralt sekarang. Orang terkaya di Maybury City. Dan saudara perempuannya bahkan lebih menakjubkan daripada dia. Mengesampingkan latar belakang keluarga mereka, keluarga Crawford tidak terlalu jauh dalam hal kekayaan dan kekuasaan dibandingkan dengan keluarga Long. Jika Wallace benar-benar memukul Geralt sekarang, keluarga Long mungkin tidak akan mampu. Atau lebih tepatnya, tidak mau melindunginya. Lagi pula, mengapa keluarga Long memulai perang dengan keluarga Crawford hanya demi dirinya? Wallace bergidik saat memikirkannya. Hari ini, dia sudah mengambil wewenang yang tidak beralasan untuk mempermalukan Geralt. Karena dia sudah melakukan itu, dia tahu dia seharusnya tidak memaksakan keberuntungannya. Wallace sekarang sangat sadar bahwa dia seharusnya tidak memprovokasi Geralt lebih jauh. Saya akan duduk di sini kalau begitu, Tuan Queeness. Atau apakah akan ada masalah lain? Ejek Geralt saat dia perlahan menjabat tangannya yang sedikit bengkak. Sebelum Wallace bisa menjawab, Geralt sudah duduk di salah satu kursi yang sebelumnya ditolaknya. Itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Crawford, silakan duduk di sana, kata Wallace. Nadanya jauh lebih sopan sekarang. Adapun Safia, dia hanya bisa menatap Geralt dengan heran. Dia awalnya berpikir bahwa Geralt akan tetap berhati-hati dan tidak menonjolkan diri seperti sebelumnya. Tetapi dia telah berubah. Dia sekarang benar-benar berbeda dari bagaimana dia dulu di masa lalu. Tamparan yang dia berikan kepada Wallace benar-benar mengejutkannya sebelumnya. Terlepas dari sedikit keterkejutannya, itu tetap tidak akan mempengaruhi apapun. Setelah adegan itu, perjamuan dilanjutkan. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Banyak tamu yang kemungkinan besar telah disuap oleh Yunus berkumpul di sekitar pria itu untuk bersulang untuknya. Mereka semua sengaja mengabaikan Geralt. Katakan, Yul, Aiden, aku akan pergi ke tuan-tuan. Temani aku. Ya, kata Geralt dengan senyum masam di wajahnya. Mereka bertiga kemudian menuju ke tuan-tuan bersama. Aku sangat marah sekarang. Semua orang berusaha sekuat tenaga untuk menyanjung pria keluarga Long itu. Tuan Crawford, kupikir Yunus dan mantanmu, Safia, sengaja berusaha sekuat tenaga untuk melawanmu. Kata Aiden dengan marah sambil meninju dinding. Dia benar, saya masih ingat ketika saudara baptis saya ada di sini di masa lalu. Selama dia hadir, tidak ada yang berani bernapas dengan keras. Dalam salah satu perjamuan selebriti masa lalu, Wallace secara tidak sengaja menjatuhkan cangkir di depannya. Anda seharusnya melihatnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera berlutut dan bersujud di depannya. Anda terlalu baik terhadap semua orang, Tuan Crawford. Kata Yul. Baik Yul dan Aiden menyadari betapa baik hati Geralt. Itulah alasan mengapa mereka selalu khawatir dan khawatir tentang dia kemanapun dia pergi. Bagaimanapun, Geralt memperlakukan mereka berdua dengan sangat baik. Meskipun ia tumbuh bersama saudara perempuannya, kedua saudara kandung itu memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Lupakanlah, kita akan membicarakan ini nanti. Aku hanya ingin Geralt sedang menyekat tangannya dengan kertas tisu saat dia berbicara. Namun, hukumannya berakhir sebelum waktunya ketika dia melihat gadis itu berdiri di dekat pintu masuk pria itu. Tangannya disilangkan dan dia bersandar di dinding. Mereka bertiga tidak tahu berapa lama dia telah menonton dan mendengarkan mereka. Gadis itu hanya mencibir pada mereka saat dia menatap Geralt. Geralt awalnya ingin mengatakan bahwa dia ingin menyelesaikan masalah tentang Safia terlebih dahulu. Yang mengejutkan, Safia sudah menunggunya di luar kamar mandi. Melihat Safia, Yul dan Aiden memandang Geralt sebelum berkata, kami akan menunggumu di luar.
Tuan Crawford. Setelah mengatakan itu, keduanya pergi. Yah, ini sempurna. Saya telah mencari kesempatan untuk mengobrol dengan Anda, kata Geralt saat dia merasa dirinya sedikit memerah. Geralt merasakan serangan emosi yang rumit pada saat itu. Oh, apa sebenarnya yang ingin kamu bicarakan? Tanya Safia dengan ekspresi sombong dan arogan di wajahnya. Dia kemudian mulai berjalan ke arahnya sebelum berkata, "Kamu tahu, aku ingin tahu tentang sesuatu. Saya yakin Anda sangat menyadari bahwa saya bukan lagi Safia yang dulu Anda kenal. Sebelum ini, saya hanya bisa bermimpi tentang menjalani kehidupan semewah Anda orang kaya. Untuk berpikir bahwa mimpi itu suatu hari akan menjadi kenyataan. Saya sekarang bagian dari keluarga kaya dan berpengaruh. Geralt, Anda mungkin telah mempermalukan saya di masa lalu. Tetapi saya sejajar dengan Anda sekarang. Katakan padaku, Geralt, bagaimana perasaanmu tentang itu? Aku tidak keberatan sama sekali. Saya hanya ingin membuat semuanya jelas bagi Anda. Jika Anda berpikir bahwa saya telah mengecewakan Anda dan Anda menyimpan dendam terhadap saya, serang saya, dan hanya saya. Jangan balas dendam pada orang-orang di sekitarku. Jawab Geralt. Hahaha. Jika saya pikir, jadi Anda bahkan tidak yakin apakah Anda benar-benar mengecewakan saya. Tidakkah menurutmu caramu memperlakukanku sebelum ini terlalu berlebihan? Kata Safia. Matanya menjadi merah. Safia sendiri telah merefleksikan perilakunya sendiri di masa lalu. Memang benar bahwa dia juga telah memperlakukan Geralt terlalu banyak ketika dia bersama dengan Yuri saat itu. Namun, dia melakukannya hanya untuk melepaskan diri dari semua kesedihan, kemiskinan, dan penghinaan yang harus dia derita karena menjalin hubungan dengan Geralt selama 2 tahun itu. Pada saat itu, semakin Safia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa hidup ini sangat tidak adil baginya. Itu membuatnya merasa sangat tidak berguna. Dia tahu dia cukup cantik. Jadi mengapa dia tidak bisa memiliki hal-hal yang dimiliki gadis-gadis lain? Gadis-gadis lain memiliki anak laki-laki yang membawa mereka keluar dan membelikan mereka tas, kosmetik bermerek, dan bahkan iPhone. Mereka akan makan makanan enak dan mengalami beragam hiburan. Tapi bukan dia. Sebaliknya, dialah yang telah menghabiskan uang untuknya selama 2 tahun penuh. Di mana dia salah? Dia hanya tidak ingin terus hidup seperti ini lagi. Di masa lalu, dia rela menanggung semua ini karena cinta. Namun, pada akhirnya, apakah salah jika dia ingin menjadi sedikit lebih realistis? Apakah salah jika dia ingin melepaskan diri dari semua penderitaannya? Untuk memuaskan kesombongannya sendiri. Apa yang tidak pernah dia duga, bagaimanapun, adalah bahwa Geralt tiba-tiba menjadi kaya saat mereka putus. Dan bukan hanya kaya, dia kaya raya. Bagaimana mungkin dia tidak menyesali tindakannya saat itu? Keadilan akhirnya ditegakkan dan dia akhirnya bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Namun keduanya sudah berpisah. Tidak mungkin baginya untuk tidak menyesalinya. Setelah itu, dia menunggu. Dia menunggu Geralt datang mencarinya sehingga mereka berdua bisa berdamai. Faktanya, selama Geralt menyebutkannya, dia pasti akan kembali ke sisinya dan berkomitmen padanya dengan sepenuh hati. Tapi dia tidak pernah melakukan itu. Sebaliknya, dia mulai menggoda gadis-gadis lain. Safia dipenuhi dengan kebencian ketika dia mengetahui hal itu. Hal ini mengakibatkan dia mengambil tindakan yang lebih drastis dan ekstrim. Pada akhirnya, identitas aslinya terungkap. Geralt sebenarnya adalah Tuan Crawford yang memiliki reputasi baik di Maybury City. Pada hari itu, dia dihadapkan dengan perasaan senang yang luar biasa, tetapi juga penderitaan. Dia merasa seolah-olah dia telah menderita kerugian besar. Setelah bersama dengannya selama hampir 3 tahun, dia akhirnya bisa mendapatkan kesempatan untuk mengalami kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Sayangnya, dia sudah jatuh cinta dengan gadis lain. Hari itu, dia benar-benar mengabaikan harga diri dan martabatnya saat dia memohon kepada Geralt untuk memberinya kesempatan lagi. Namun, yang dia dapatkan hanyalah pemandangan punggungnya meninggalkannya. Setelah itu, dia hanya bisa meninggalkan Wayfair Mountain Entertainment seperti anjing yang telah dibuang. Dia bahkan tidak memiliki wajah untuk terus tinggal di universitas lagi. Siapa yang bisa memahami dan membimbingnya melalui semua kebingungan yang harus dia hadapi untuk masa depan? Dan semua kesulitan yang harus dia tanggung di masyarakat setelah meninggalkan universitas.
Dia membencinya. Dia membenci semua itu. Semua ini terjadi karena Geralt. Satu-satunya motivasinya adalah membuatnya menderita sebanyak yang dia alami. Dia ingin dia menyesali semua yang telah dia lakukan padanya. Dipenuhi dengan penyesalan ketika dia melihat seberapa baik dia lakukan sekarang. Namun, bahkan sekarang, dia bahkan tidak mau repot-repot meminta maaf padanya. Memikirkan bahwa dia bahkan menunggunya datang kepadanya alih-alih sebaliknya. Pada saat itu, Safia mengangkat tangannya dan menamparkan Geralt dengan keras. Geralt tidak membalas. Sebaliknya, dia hanya berkata, "Jika ini dapat membantu Anda melampiaskan dan melepaskan semua kemarahan yang terpendam, lanjutkan dan terus pukul saya. Setelah Anda selesai, saya harap kita berdua bisa berhenti dan tidak ada lagi hutang satu sama lain." "Baik oleh saya," teriak Safia sambil mengangkat tangannya lagi. Namun, sebelum dia bisa menamparnya, dia berhenti. Dia kemudian perlahan-lahan menurunkan tangannya lagi. "Kamu pikir aku akan membiarkanmu berhenti semudah itu? Bahkan jangan bermimpi tentang itu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa beberapa tamparan di wajah dapat menyelesaikan segalanya ketika Anda telah sangat menyakiti saya di masa lalu?" Kata Safia sambil menarik napas dalam-dalam sebelum kembali ke ekspresinya yang dingin dan acuh tak acuh. "Lalu apa yang kamu inginkan?" tanya Geralt. "Oh, tidak banyak. Omong-omong, Geralt, ku dengar kau punya cukup banyak teman wanita sejak kita putus. Salah satunya bernama Quetta, kan?" ejek Safia sambil menyilangkan tangannya. Geralt segera mengangkat kepalanya dan berkata, "Apa yang kamu rencanakan untuk dia lakukan? Jika kamu menyentuhnya, Safia, aku tidak akan melepaskanmu semudah itu." Sebagai tanggapan, dia menarik napas dalam-dalam sebelum mengerutkan kening dan berkata, "Hahaha. Yang benar adalah, Geralt, aku tidak peduli tentang apapun lagi." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai memutar video untuk dilihat Geralt. Dia bisa melihat Quetta mengirim beberapa anak pulang dari taman kanak-kanak. Seseorang terus-menerus mengawasinya dan Quetta bahkan tampaknya tidak menyadari bahwa dia sedang diamati. "Kamu tidak perlu lagi mencoba menakutiku. Aku tidak takut padamu. Saya mampu melakukan apapun yang saya inginkan. Dan saya bahkan tidak keberatan kehilangan segalanya sekarang. Geralt, apa kau percaya aku bisa mengakhiri hidup Quetta hanya dalam 10 detik? Apakah Anda percaya bahwa saya memiliki kemampuan untuk melakukannya?" tanya Safia dengan sinis. "Dan jangan pernah berpikir untuk pergi ke sana untuk menyelamatkannya atau memberitahunya tentang ini. Melakukan itu hanya akan mendorongku untuk ingin bertarung denganmu sampai mati lebih cepat. Lalu apa sebenarnya yang kamu inginkan? Selama Anda berjanji untuk tidak menyakiti siapapun di sekitar saya pasti akan menyetujui sebagian besar kondisi Anda." Begitu dia mengatakan itu, Safia segera memberinya tamparan lagi. "Yah, itu sempurna. Anda menjadi sangat sentimental dan penuh kasih sayang sekarang. Jadi mengapa atas nama Tuhan kamu begitu tidak berperasaan dan kejam padaku di masa lalu?" kata Safia, berusaha keras menahan emosinya. "Ada cara bagimu untuk membuatku berhenti menyakiti orang-orang itu. Ini sederhana. Sungguh, Anda hanya perlu melakukan beberapa hal untuk saya. Setelah Anda selesai dengan mereka, kami berdua dapat berhenti. Jangan khawatir. Saya tidak akan meminta Anda untuk membunuh seseorang atau melakukan pembakaran." "Sepakat. Sangat baik. Maka hal pertama yang saya ingin Anda lakukan adalah memberi saya bersulang di depan semua orang nanti." Geralt hanya mengangguk sebelum berkata, "Itu tidak akan menjadi masalah. Kalau begitu kita akan melakukannya dulu," kata Safia agak puas saat dia melangkah keluar dari kamar kecil. Namun, dia segera berbalik lagi. "Saya tahu bahwa Anda mungkin berpikir bahwa saya hanyalah wanita kotor yang akan dengan santai tidur dengan orang lain demi uang. Namun, Anda harus tahu bahwa sejak awal, saya tidak pernah menjadi wanita yang Anda bayangkan. Meskipun saya sudah bertunangan dengan seseorang, saya dapat dengan bangga mengatakan bahwa saya masih perawan." Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan kamar mandi. Geralt terkejut dengan pernyataannya. Dia benar-benar tidak berharap dia mengatakan itu sama sekali. Emosi yang rumit muncul di hatinya. Dia tidak benar-benar tahu apakah dia harus merasa bersyukur atau tersentuh. Memikirkan bahwa Safia sebenarnya masih perawan.
Pikiran itu membuat Geralt merasa sedikit bersalah sekarang tentang bagaimana dia memperlakukannya di masa lalu. Meskipun begitu, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu sekarang. Safia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Sementara seseorang harus menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, mereka juga harus tetap waspada agar mereka sendiri tidak terluka. Ketika Geralt meninggalkan kamar kecil, dia merenungkan permintaan Safia. Apa sebenarnya tujuannya memintanya untuk bersulang untuknya di depan semua orang? Geralt segera tiba di tempat duduknya. Bahkan saat dia duduk, beberapa pengusaha kaya itu masih belum selesai bersulang untuk Yunus. Pada saat itu, Safia menatap Geralt, mengisyaratkan dengan matanya agar dia mengambil tindakan. Lihat saja apa yang mereka lakukan. Tunggu saja sampai adik baptisku kembali, kata Yul. Tidak puas, Geralt hanya menarik napas dalam-dalam sebelum mengambil gelas anggurnya dan berjalan menuju Safia. Mengganggu, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Yul. Jangan ikut campur, Tuan Crawford pasti tahu apa yang dia lakukan, kata Zack meskipun dia juga cukup terkejut ketika melihat Geralt menuju ke arahnya. Namun, dia cukup mengenal Geralt untuk mengetahui bahwa dia tidak akan melakukan ini tanpa tujuan. Ah, Tuan Crawford, Anda datang ke sini untuk bersulang juga. Begitu para pengusaha di sana melihatnya, mereka segera membuka jalan untuknya. Mereka semua sama seperti Wallace. Terlepas dari apakah mereka memiliki keluarga panjang yang mendukung mereka atau tidak, mereka tidak mampu menyinggung Geralt. Setelah mereka buru-buru berdiri di samping, Geralt berdiri di depan Safia. Yunus juga ada di sana, dan dia mencibir Geralt sambil menatapnya. Tangannya di saku. Aku ingin bersulang untukmu, Safia, kata Geralt sambil mengangkat gelas anggurnya. Sementara Safia seharusnya berdiri untuk menerima roti, dia tetap duduk sambil perlahan mengocok anggur merah di gelasnya sendiri. Tanpa peringatan sedikit pun, dia kemudian memercikkan anggur merah ke seluruh wajahnya. Saya menerima segelas anggur merah ini untuk membalas Anda atas betapa Anda menyakiti saya di masa lalu. Ejek Safia, juga. Jangan berani memanggilku Safia lagi. Anda tidak berhak menggunakan nama saya. Lebih memperhatikan itu di masa depan. Apa? Melihatnya memercikkan anggur ke seluruh wajah Geralt membuat banyak, jika tidak semua, para pengusaha tercengang. Sial, ini bukan tamparan sederhana di wajah lagi. Lancang, teriak Zack saat dia dan beberapa orang lainnya segera berdiri. Sebuah konflik sudah dekat, namun Geralt hanya menyeka anggur dari wajahnya saat dia memberi isyarat agar yang lain membiarkannya. Baiklah kalau begitu, Nona Yorke. Seharusnya baik-baik saja untuk dilakukan sekarang, kan? Tanya Geralt sambil mengangkat gelas anggurnya lagi. Memang, jawab Safia sambil tertawa kecil. Namun, setelah mengangkat gelas anggur merah keduanya, dia menuangkan isinya ke seluruh kepala Geralt. Yang ini untuk balas dendam pribadiku. Semua orang hanya tercengang oleh pemandangan itu. Dia akhirnya minum segelas anggur merah setelah roti ketiga Geralt untuknya. Jadi ternyata Safia secara pribadi telah menunggu untuk berurusan dengannya di sana dan kemudian. Geralt tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit kepahitan di hatinya ketika dia kembali ke tempat duduknya. Sejujurnya, dia sama sekali tidak takut padanya. Namun, dia sudah kehabisan akal. Dia hanya tidak tahu bagaimana lagi berurusan dengannya. Mengetahui bahwa dia masih perawan membuatnya semakin sulit baginya. Seluruh situasi hanya membuat Geralt merasa sangat bingung dan bertentangan. Setelah perjamuan berakhir, Zack pergi mencari Zaiden, penilai utama yang datang jauh-jauh dari North Bay. Geralt di sisi lain, pergi mencari Safia. Dia tahu bahwa dia pasti akan datang mencarinya. Jadi dia sudah menunggunya di luar manor. Saya sudah melakukan apa yang Anda minta, Miss Yorke. Saya harap Anda akan memerintahkan anak buah Anda untuk meninggalkan Quetta sendirian sekarang. Lagi pula kamu sudah mencapai tujuanmu untuk mempermalukanku hari ini, kata Geralt. Haha, yakinlah. Aku hanya menyimpan dendam padamu. Aku tidak punya alasan untuk menyakitinya. Namun, ingatlah bahwa kamu masih harus melakukan dua hal untukku, jawab Safia. Geralt menghela nafas sebelum berkata, lanjutkan. Dua hal ini sebenarnya relatif sederhana untuk Anda capai. Pertama, Anda harus membiarkan saya tinggal di villa puncak gunung Anda selama beberapa hari. Dan jangan khawatir,
Saya tidak akan memeras Anda untuk memberikan seluruh bangunan kepada saya. Anda hanya perlu membiarkan saya tinggal di dalamnya selama beberapa hari. Itu seharusnya tidak terlalu sulit, kan? Tanya Safia. Bukan masalah, jawab Geralt sambil mengangguk. Adapun permintaan terakhirku, itu juga cukup sederhana. Yang perlu Anda lakukan adalah memberi pelajaran yang baik kepada orang tertentu dengan memaksanya menutup tokonya secara permanen. Selain itu, dia orang yang sangat buruk sehingga kamu juga tidak ditempatkan dalam situasi yang sulit. Kata Safia. Dan siapa sebenarnya orang ini? Tanya Geralt. Dia menggunakan nama Huhling. Dia berasal dari desa yang sama dengan orang tuaku dan dia dulu adalah sahabat ayahku. Namun, untuk memulai bisnis di Maybury, dia meminjam puluhan ribu dolar dari keluarga saya. Setelah akhirnya menjadi sukses, Hu tidak pernah sekalipun mempertimbangkan untuk melunasi hutangnya kepada kami. Dan itu juga bukan hal terburuk tentang dia. Apakah Anda ingat ketika saya memberitahu Anda tentang apa yang terjadi setelah saya mengambil cuti untuk pulang selama tahun kedua? Ternyata Hu yang mempekerjakan orang untuk memukuli ayahku. Jawab Safia sambil perlahan menjadi tenang setelah menjelaskan situasinya. Lagi pula dia sedang membicarakan masa lalu mereka. Itu secara alami akan membuatnya merasa tidak nyaman. Aku ingat. Tapi kenapa kamu meminta bantuanku? Anda jelas memiliki sarana untuk memberinya pelajaran sendiri sekarang. Kata Geralt. Benar-benar bingung. Safia hanya mencibir ketika dia menjawab. Jika saya yang melakukannya, dia mungkin tidak ingat tentang kejadian di tahun-tahun mendatang. Selain itu, akan merepotkan bagi saya untuk menggunakan orang-orang Long tapi itu tidak penting. Alasan utama saya meminta bantuan Anda adalah karena Anda terkenal di Maybury. Memintamu melakukannya alih-alih aku pasti akan meninggalkan dampak yang bertahan lama padanya. Yah, orang itu pasti cukup jahat untuk kuhadapi. Aku ingat ketika dia bahkan memerintahkan seseorang untuk menyergapmu di universitas. Apakah dia orang yang sama yang mendirikan bar? Tanya Geralt saat dia mengingat masa lalu mereka bersama. Itu dia baik-baik saja. Anda tahu. Dia bahkan menculik beberapa gadis muda dari desa saya dan semuanya hancur sekarang. Bahkan adik perempuanku hampir mengalami nasib yang sama. Tidakkah menurutmu dia pantas mendapatkan hukuman yang paling buruk? Baik, aku akan membantumu menghadapinya. Dengan satu syarat. Jangan pernah menargetkan teman-temanku lagi. Sepakat. Saya akan memerintahkan bawahan saya untuk pergi. Sekarang juga. Setelah mengatakan itu, Safia segera berbalik dan masuk kembali ke mobilnya. Sopir kemudian mengantarnya pergi. Setelah melihat mobil pergi, baik Aiden dan Yul bergegas menuju Geralt. Bapak, Crawford, apa yang kau katakan pada wanita itu? Tidakkah kamu pikir kamu menunjukkan sedikit rasa hormat padanya hari ini? Betul sekali, kata Aiden. Marah demi Geralt ketika dia mendengar komentar Yul. Aku mengerti dari mana asalmu. Tetapi ketahuilah bahwa aku tidak benar-benar takut padanya. Aku hanya tidak ingin ada hubungannya lagi dengannya. Dengan sedikit keberuntungan, setelah semua amarahnya diluapkan, dia tidak akan membuat kekacauan lebih lanjut untuk saya tangani dan kami tidak akan ada hubungannya satu sama lain setelah itu. Jawab Geralt dengan tenang. Juga, aku harus kembali dan mengambil pakaian ganti. Setelah itu, kalian berdua harus mengikutiku ke suatu tempat. Sementara itu, siapkan orang-orang kita. Kita akan pergi melakukan sesuatu bersama. Memerintahkan Geralt kepada Aiden dan Yul. Bisa. Crawford, kami akan segera mulai bersiap. Meskipun mereka tidak tahu persis tentang apa insiden itu, mereka dengan cepat mulai membuat beberapa panggilan telepon tanpa menanyai Geralt lebih jauh. Geralt sendiri kembali ke Mountain Top Villa untuk berganti pakaian. Setelah ketiganya selesai, Aiden mengantar mereka langsung ke sebuah bar kecil di Maybury di bawah perintah Geralt. Bapak, Crawford, apa sebenarnya yang akan kita lakukan di sini? Tanya Yul setelah mereka bertiga turun dari mobil. Menghisap rokoknya yang baru menyala. Aiden tersenyum ketika dia berkata, ku dengar tempat ini sangat tidak resmi. Kau dengar benar, kami di sini karena beberapa hal ilegal terjadi di bar kecil ini. Jawab Geralt sambil tertawa pahit. Nyata, jangan bilang kamu datang ke sini untuk berhubungan eskes. Tanya Yul kaget. Omong kosong. Hari ini, kami di sini untuk Geralt kemudian mulai berbisik pada Yul dan Aiden. Pada akhir penjelasannya,
Kedua mata mereka berbinar karena kegembiraan. Dengan rencana yang jelas, mereka bertiga kemudian melangkah ke bar. Saat memasuki aula besar, mereka memilih stan acak dan duduk di dalamnya. Segera setelah itu, Geralt mulai memindai tempat itu. Tidak lama kemudian seorang pria setengah baya botak dengan tato harimau di sekujur tubuhnya menarik perhatian Geralt. Pria itu sedang berbicara dengan beberapa orang dari komunitas dekat bar, dengan tangan di saku. Geralt pasti tahu siapa pria itu. Dialah yang berhutang uang pada ayah Safia. Ketika pria itu mencoba memberikan masalah pada Safia di masa lalu, Geralt juga dipukuli oleh bawahannya. Jika bukan karena Safia yang mengungkit insiden itu lagi, Geralt tidak akan ingat bahwa itu terjadi sejak awal. Namun, alih-alih untuk membalas dendam pribadi, Geralt hanya di sini untuk menyelesaikan skor untuk Safia karena dia telah berjanji untuk membantunya. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan repot-repot datang ke sini sejak awal. Bolehkah saya menerima pesanan Anda, Tuan? Tanya seorang wanita muda yang berdandan cantik saat dia berdiri di depan mereka. Geralt, yang sekarang berbaring di sofa dengan kedua kakinya di atas meja, hanya menutup matanya ketika dia berkata, "Saya tidak tertarik untuk memesan apapun." "Apakah begitukah? Tapi Pak, kami menawarkan segala macam persetan. Apakah kamu tidak mengerti bahasa Inggris?" Dia bilang dia tidak tertarik untuk memesan apapun. Teriak Aiden sambil berdiri dan menendang meja ke samping. Tindakan Aiden menyebabkan keributan. Dan beberapa orang yang hadir menoleh untuk melihat ke stan Geralt. Ini termasuk pria parubaya dari sebelumnya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Atasan yang mendirikan bar reguler atau karaoke di sini biasanya memiliki semacam latar belakang atau pengaruh besar yang mendukung mereka. Tidak jarang orang mencoba membuat kekacauan di tempat-tempat ini, yang menjelaskan mengapa pria parubaya itu tidak terlalu peduli dengan ketiganya. Sementara semua ini terjadi, seorang gadis yang duduk di stan di sisi lain bar bertanya, bukankah itu pria dari sebelumnya?" Setelah mendengar keributan yang baru saja terjadi, gadis itu mengintip untuk melihat apa yang sedang terjadi, dan dia terkejut ketika melihat Geralt. "Hah, kamu kenal salah satu dari orang-orang itu, Tina?" Tanya gadis lain yang berbagi stan. Ada 9 pria dan wanita muda lainnya duduk di stan yang sama, dan kelompok itu datang ke bar untuk bersenang-senang. "Aku tahu," jawab Tina sambil mengangguk. Salah satu laki-laki dalam kelompok itu terbatuk-batuk sebelum berkata dengan agak iri. Karena Tina sekarang bekerja di kepolisian, dia pasti berhubungan dengan lebih banyak orang. "Beritahu kami Tina, apa sebenarnya latar belakang pemimpin kelompok itu?" Dia tampaknya agak penuh dengan dirinya sendiri. Kecemburuannya dibenarkan karena semua orang di bar pergi ke sana untuk bersenang-senang. Di tempat yang penuh dengan pria tampan dan wanita cantik seperti ini, secara harfiah semua orang ingin menjadi pusat perhatian dan dapat bertindak angkuh di depan orang lain. Meskipun demikian, tidak banyak orang yang benar-benar dapat melakukannya dengan benar. Namun sekarang, individu sembrono yang langka telah muncul. Jadi semua perhatian secara alami tertuju padanya. Laki-laki yang telah berbicara sebelumnya secara sosial berkewajiban untuk bertanya tentang dia. "Saya sebenarnya tidak begitu dekat dengannya. Saya baru tahu tentang dia pagi ini ketika saya sedang menangani sebuah kasus. Dia teman sekelas SMA salah satu rekan saya," jawab Tina. Rekan yang dimaksud tentu saja Maya. Tina bahkan ingat menggoda Geralt pagi itu, menanyakan apakah dia punya pacar. Secara alami, dia hanya bermain-main saat itu. Namun, pertemuan mereka pagi ini tampak begitu jauh sekarang. Ada banyak misteri di sekitar Geralt, dan baik Tina maupun Maya penasaran dengan latar belakangnya yang sebenarnya. Ada banyak misteri di sekitar Geralt, dan baik Tina maupun Maya penasaran dengan latar belakangnya yang sebenarnya. Bagaimanapun, Geralt adalah orang yang telah memperingatkan mereka tentang para pembunuh bayaran. Meskipun mereka tidak menganggapnya serius sama sekali pada saat itu. Namun akhirnya, mereka mengetahui bahwa ancaman yang telah dia peringatkan adalah yang sebenarnya. Meskipun mereka menghadapi situasi hidup atau mati karena tidak menganggap serius kata-katanya, ketiga gadis yang hadir di kamar mandi berhasil keluar tanpa cedera pagi itu. Mereka telah diselamatkan oleh orang yang sangat kuat. Namun, mereka tidak tahu siapa yang menyelamatkan mereka. Oleh karena itu,
Maya dan Tina tertarik untuk memecahkan misteri di balik sosok misterius dan kuat itu. Tebakan terbaik mereka adalah bahwa peringatan Geralt telah dipercayakan kepadanya oleh individu yang luar biasa. Dari apa yang bisa diduga Maya, Geralt hanya membantu orang kuat itu. Tina di sisi lain, tidak menghilangkan kemungkinan bahwa Geralt diam-diam adalah orang kuat yang dimaksud. Lagi pula, dia adalah teman sekelas Maya di SMA dan dia bahkan tahu tentang pembunuh bayaran itu bahkan sebelum mereka menunjukkan diri mereka. Dia pasti orang yang paling mencurigakan. Maya sama sekali tidak membeli teori itu. Dia mengklaim bahwa itu tidak mungkin karena dia yakin Geralt tidak memiliki kemampuan yang hebat. Meskipun dia awalnya ingin memanggil Geralt untuk membicarakan kasus ini, atasannya telah memindahkan kasus itu ke pihak lain. Jadi keduanya tidak diizinkan untuk menyelidiki lebih jauh kasus tersebut. Adapun pesta hajatan yang sempat terhenti pagi itu, disepakati akan dilanjutkan keesokan harinya. Selama kedua perjalanannya ke bar, Tina tidak bisa bersenang-senang. Karena teman-temannya yang lain mengundangnya ke bar malam ini. Dia mengambil kesempatan itu untuk akhirnya bisa minum dengan tenang. Bertemu Geralt di sini sangat tidak terduga. Terlebih lagi, dia sepertinya akan membuat adegan berantakan di sini. Melihat semua ini terbentang di depan matanya membuat Tina semakin penasaran dari sebelumnya. Tapi kenapa dia bertingkah begitu sombong? Hanya ada 3 dari mereka namun mereka sepertinya ingin membuat masalah di sini. Apakah Anda tidak bertanya kepada rekan Anda tentang latar belakangnya? Tanya gadis lain. Saya tahu tentang latar belakangnya. Di sekolah menengah, dia tampaknya sangat miskin dan sepertinya tidak ada yang berubah sejak saat itu. Ketika saya bertemu dengannya hari ini, dia sedang minum sendirian di bar. Untuk berpikir bahwa dia akan datang lagi di malam hari. Saya awalnya berpikir bahwa dia adalah pria yang cukup jujur. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia tampaknya hanya semacam bajingan. Dia tidak memiliki prospek yang bagus. Itu pasti. Jawab Tina. Yah, sial. Betapa beraninya dia untuk datang ke sini dan bertindak arogan meskipun dia orang yang malang. Bos, pasti akan menghancurkannya. Dia cukup kuat dan berpengaruh di sepanjang jalan ini. Kata salah satu pria di stan. Dia benar. Orang lain datang ke bar sekitar 3 bulan lalu untuk membuat kekacauan besar. Dia kemudian segera dihancurkan oleh tambah pria lain. Jelas bahwa mereka menikmati menyaksikan kemalangan orang lain. Tina sendiri berpikir bahwa kedua pihak yang terlibat bukanlah pria yang baik. Dia tidak perlu secara langsung melibatkan dirinya dengan mereka karena mereka hanya bertarung di antara jenis mereka sendiri. Namun, dia siap untuk memanggil polisi jika keadaan menjadi terlalu berantakan. Pada saat itu, ledakan keras terdengar. Geralt rupanya telah merobohkan vas. Suara nyaring pecahan kaca semakin menarik perhatian semua orang di bar. Tuan yang baik, Anda jelas telah melakukannya sekarang. Anda tidak hanya menolak untuk memesan apapun. Anda bahkan menghancurkan salah satu vas di sini. Ejek wanita itu sambil menyilangkan tangannya. Dia tahu bahwa trio sebelum dia tidak bermaksud baik. Sialan, ini hanya vas. Kami hanya akan menggantinya. Teriak Yul sebagai balasannya. Saya senang Anda bersedia melakukannya. Tapi pertama-tama saya harus bertanya kepada bos saya mengenai harga pasti yang harus Anda ganti rugi. Jawab wanita itu sambil melihat ke arah tempat berdiri tadi. Namun, sudah mulai berjalan menuju kelompok itu. Apa maksud dari semua ini? Bos, ketiganya menolak untuk memesan apapun dan mereka bahkan memecahkan salah satu vas kami. Mereka pasti di sini untuk membuat masalah. Namun, mereka telah sepakat untuk mengganti vas itu. Jelas wanita itu. Saat dia mengeluarkan sebatang rokok, hanya mencibir sebelum berkata, bagus kalau kamu setidaknya mau memberi kompensasi. Bersikap berani dan berani di hadapanku. Beraninya kau bahkan menyinggungku. Namun, saya orang yang baik. Jadi Anda hanya perlu memberi saya $500.000. Dia kemudian mengisap rokoknya sambil terus memelototi kelompok Geralt. Mata semua orang terpaku pada pemandangan yang terjadi di depan mereka sekarang. Lagi pula, siapa yang tidak ingin melihat orang lain tertimpa musibah? Bahkan DJ telah mematikan sistem stereo. Pada saat itu, beberapa pria yang rambutnya dicat dengan berbagai warna mulai mengelilingi kelompok Geralt. Mereka tampaknya adalah orang-orang yang sering mengunjungi bar untuk bersenang-senang. Ada apa?
Tanya salah satu pria itu. Oh, itu tidak banyak. Dia baru saja memecahkan vas jadi saya menyuruhnya untuk menggantinya. Jawab Hu sambil tersenyum. Lihat orang-orang ini. Jika Anda gagal membayar 500.000 dolar, saya khawatir Anda tidak akan bisa meninggalkan tempat ini malam ini. Setelah Hu mengatakan itu, para bajingan itu mulai mengintimidasi leher mereka. Mereka tampaknya siap untuk menyerang kapan saja. Namun, Geralt hanya tersenyum tipis sebelum berkata, Hu. Aku benar-benar tidak menyangka kamu masih sembrono dan sombong ini. 500.000 dolar untuk vas belaka. Anda berani mengatakan itu di depan saya. Apakah kamu bahkan ingat siapa aku? Hah, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya Hu. Sedikit terpana oleh jawaban Geralt. Menyipitkan matanya sedikit. Hu akhirnya menyadari siapa Geralt. Jadi itu sebabnya kamu terlihat sangat akrab. Anda adalah pacar wanita Yorkes itu. Sial, dan di sini saya berpikir siapa Anda. Anda berani. Start. Bukankah aku memberimu pelajaran sebelumnya? Sepertinya aku tidak cukup keras. Katakan saja, jika Anda dapat mengganti vas 500.000 dolar itu, maka masalahnya akan teratasi. Jika tidak, maka Anda sebaiknya mulai memikirkan konsekuensinya. Saat Geralt tersenyum tipis, Aiden berdiri dan berkata, aku akan mengambil uangnya kalau begitu. Tunggu aku kembali, bos. Dia mungkin mencoba memanggil seseorang. Kata salah satu bawahan Hu. Biarkan dia, aku ingin melihat siapa yang bisa dia panggil. Jawab Hu sambil tersenyum menghina. Panas Beman. Betapa kacaunya keadaan ini. Orang itu benar-benar berani menantang Hu. Tidakkah dia tahu bahwa Tiago juga pemilik bar Hu? Apakah orang-orang ini ingin terus tinggal di Maybury? Tanya beberapa orang yang duduk di stan Tina dengan penuh semangat. Katakan Tina, bukankah kamu mengatakan bahwa dia adalah mantan teman sekelas rekanmu? Apakah kamu tidak ingin membantunya? Tanya seorang gadis dari booth yang sama. Dan mengapa saya harus? Dia sudah sangat lemah tetapi dia bahkan tidak memiliki kesadaran diri. Mungkin berita buruk. Tapi Geralt seharusnya sudah tahu bahwa dia tidak boleh menyinggung orang seperti dia. Kata Tina sambil menyilangkan tangannya lagi. Beberapa saat kemudian, seseorang di bar tiba-tiba berteriak. Hei, lihat. Bukankah itu Tiago? Tiago ada di sini. Tunggu. Seseorang berjalan di depan Tiago. Astaga. Bukankah itu pria yang pergi lebih awal? Dia pergi keluar untuk memanggil seseorang. Tetapi untuk berpikir bahwa orang yang ada dalam pikirannya adalah Tiago. Sebenarnya, apakah itu benar-benar masalahnya? Beberapa orang yang hadir di dalam bar mulai mendiskusikan situasi melalui bisikan. Yang lain hanya menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak. Satu-satunya konstan adalah bahwa setiap orang saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tidak lama kemudian, gemuruh keras bisa terdengar dan beberapa langkah kaki yang keras segera menyusul. Sekelompok besar pengawal yang mengenakan setelan hitam memasuki bar. Di antara mereka, ada juga beberapa pemuda berpakaian seperti ahli waris kaya. Itu tidak kekurangan adegan yang mengesankan. Hu sendiri merasa tercengang. Pria berbaju hitam memiliki watak yang berbeda dibandingkan dengan yang biasa dia lihat. Bahkan kelompok pemuda kaya tampak seperti orang yang tidak akan pernah berani dia sakiti. Bapak, Crawford, pria yang kubawa ke sini bernama Tiago. Dia pendukung Hu, kata Aiden sambil berjalan ke depan sebelum duduk di samping Geralt lagi. Tuan Crawford, saya bukan orang yang bijaksana dan berwawasan luas. Jadi tolong maafkan saya karena mempercayai orang yang salah. Aku bekerja sama dengan orang yang salah jadi tolong. Terimalah permintaan maafku. Tiago tampak seperti dia berusia lebih dari 40 tahun. Namun pada saat itu, dia berkeringat deras di sela-sela membungkuk sambil terus mengulangi permintaan maafnya dengan cemas. Dia jelas tampaknya tahu apa yang dipertaruhkan di sini. Tiago, mengapa kamu begitu ramah terhadap orang ini? Tanya Hu dengan bingung. Begitu Tiago mendengar kata-kata itu, dia langsung menamparkan Hu. Kamu bajingan. Apakah Anda menyadari apa yang telah Anda lakukan? Jika Anda berani menyinggung Tuan Crawford, Anda akan sangat menderita. Saya pribadi akan menghancurkan Anda nanti. Apa yang terjadi? Apakah ada orang lain yang melihat itu? Tiago sepertinya membungkuk pada Geralt, kata seorang pria yang berdiri di samping Tina. Ya, apa yang terjadi? Juga,
Apakah ada yang mendengar apa yang Tiago sebut geral sebelumnya? Terlalu berisik. Aku tidak bisa mendengar banyak hal dengan jelas. Kata gadis lain. Aku juga tidak bisa menangkapnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tina sendiri kesulitan mendengarkan percakapan itu. Namun, dia bisa melihat geral memukul bagian belakang kepala Hu yang sekarang terbaring di lantai. Hu tidak mencoba untuk melawan. Jelas bingung dengan apa yang terjadi. Dia tampak ketakutan setengah mati. Itu. Geral menyelipkan tangan ke sakunya dan segera meninggalkan bar, memimpin sekelompok besar orang keluar bersamanya. Bahkan Tiago mengejar Geral, hanya untuk mengantarnya pergi. Melihat ini, banyak pelanggan kemudian berdiri dan mulai bergegas keluar dari pintu masuk bar. Mereka semua ingin mengamati bagaimana situasi selanjutnya. Lagi pula, tidak ada yang bisa mengantisipasi plot twist yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Mereka semua perlu tahu siapa bos yang berpengaruh dan kuat itu sebenarnya. Tina, kenapa kita tidak melihat sendiri? Bisakah Anda mendengar keributan di luar? Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gadis-gadis itu sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa menahan diri lagi. Setelah jeda singkat, Tina setuju untuk bergabung dengan mereka. Adegan dari sebelumnya telah membuat rahangnya jatuh dan dia sekarang juga sangat penasaran. Kesan pertamanya tentang Geral adalah seorang pecundang yang malang yang tidak akan pernah bisa dia anggap serius. Dia sekarang, bagaimanapun, sadar bahwa dia sebenarnya adalah orang yang sangat kuat dan berpengaruh. Gadis manapun akan terkejut setelah mengetahuinya. Ini terutama berlaku untuk Tina karena dia sekarang dapat menghubungkan situasi ini dengan yang sebelumnya. Tidak mungkin baginya untuk menahan diri sekarang. Dengan itu, Tina dan kelompoknya juga berlari keluar dari bar. Setelah keluar dari gedung, mereka akhirnya mengerti mengapa yang lain berteriak di luar. Bahkan sebelum dia bisa menutupi mulutnya, Tina mendapati dirinya berteriak juga. Ada beberapa mobil sport Ferrari yang mempesona dan bahkan lebih banyak lagi mobil mewah Maybach yang diparkir tepat di luar bar. Ada begitu banyak mobil mahal. Tidak banyak orang yang bisa menahan godaan untuk kagum pada mereka. Dihiasi oleh begitu banyak dari mereka pada saat yang sama membuat pemandangan yang benar-benar luar biasa. Wajah Tina memerah karena keheranan. Ketika dia sadar lagi, dia segera mulai mencari Geral di antara kerumunan besar. Mobil paling mewah di tempat kejadian adalah Lamborghini, dan Tina melihat Geral berdiri tepat di sampingnya. Setelah seorang pengawal membukakan pintu untuknya, Geral memasuki mobil dan meninggalkan tempat kejadian di dalamnya. Tina, apakah kamu membohongi kami? Apa yang baru saja kita saksikan? Bukankah Anda mengatakan bahwa dia hanyalah seorang pecundang yang malang? Apa yang kita semua lihat adalah kebalikan dari itu, kata beberapa temannya sambil menelan ludah. Masih heran dengan apa yang baru saja mereka alami. Aku tidak membohongimu. Dia benar-benar. Tina tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Pada saat itu, dia sama-sama gugup dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia kemudian mencoba mengingat apa kesan pertamanya yang sebenarnya tentang Geral pada hari dia pertama kali bertemu dengannya. Aku pikir pertama kali aku berpikir bahwa dia cukup tampan dan berkelas saat pertama kali bertemu dengannya. Aku bahkan bertanya apakah dia punya pacar. Bukankah aku berpikir untuk mengenalnya lebih baik karena aku tidak punya pacar dan mengetahui pria tampan akan menyenangkan. Kapan tepatnya kesan saya tentang dia berubah begitu drastis? Oh, benar. Saat itulah Maya memperkenalkannya kepada kami. Saya mulai merasa sedikit jijik padanya sejak saya menyadari bahwa dia miskin dan tidak mampu. Meski begitu, dia tetap pergi ke bar. Pada saat itu, pemikiran Tina berhenti. Dia sekarang memiliki satu detail spesifik tentang Geral di benaknya. Sejak awal, Geral sepertinya tidak banyak bicara. Satu-satunya pengecualian untuk ini adalah ketika dia mengetahui bahwa mereka dalam bahaya. Geral pergi ke bar lain hanya untuk memberi tahu mereka tentang hal itu. Meskipun begitu, mereka hanya mengejeknya sehingga dia pergi setelah itu. Namun, setelah mereka diserang dan diselamatkan, Kapten menyebutkan sesuatu tentang betapa kuatnya orang-orang yang terlibat dalam penyelamatan mereka. Tidak akan sulit membayangkan Geral memerintahkan orang-orang itu untuk menyelamatkan mereka saat itu. Tidak perlu mempertanyakannya lagi. Dia tahu bahwa asumsinya pasti benar. Geral tidak seperti yang Maya bayangkan. Bahkan,
Itu justru sebaliknya. Dia pasti sangat kuat dan berpengaruh. Siapa kamu sebenarnya? Geralt, tanya Tina cemas pada dirinya sendiri. Pada saat itu, dia siap memberitahu Maya tentang penemuan hebatnya. Namun, sebelum dia menekan tombol panggil, dia berhenti dan meletakkan ponselnya lagi. Lebih baik jika Maya tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, kedewasaan seseorang bergantung pada kemampuan mereka untuk menyimpan beberapa rahasia untuk diri mereka sendiri. Kenapa dia harus mengungkapkan semua yang dia tahu kepada Maya? Pindah kembali ke Geralt. Dia sekarang berdiri di depan Safia. Inilah kunci menuju Mountain Top Villa. Anda bisa tinggal di sana selama sebulan. Saya telah membantu Anda berurusan dengan Hu, jadi begitu saya memberi Anda kuncinya, biarlah berlalu. Saya harap Anda mengerti bahwa jika saya memilih untuk serius, Anda tidak akan dapat mengancam saya, kata Geralt sambil melemparkan kunci padanya. Dia kemudian segera berbalik untuk pergi. Dan apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu benar-benar sangat membenciku? Anda bahkan tidak tertarik sedikit pun untuk berbicara dengan saya, bukan? Jawab Safia. Nadanya cemas. Aku tidak. Aku tahu kamu punya pacar baru sekarang. Aku juga pernah mendengar tentang insiden antara kamu dan Gia. Anda tampaknya cukup dekat dengannya. Tetapi karena saya mantan Anda, saya ingin memberitahu Anda tentang satu hal. Demi kebaikanmu sendiri, jangan ikut campur lebih jauh dalam urusan apapun tentang Gia. Biarkan saya memberitahu Anda, Geralt. Anda tidak tahu cerita lengkap tentang latar belakang Long. Kamu bahkan tidak tahu orang seperti apa Yunus sebenarnya. Meskipun organisasi Mai beri Anda kuat, jika Longs ingin menghancurkan Anda, mereka bisa melakukannya dengan sangat mudah. Apakah kamu mengerti? Kata Safia sambil mengambil kuncinya. Lagi pula, aku tidak berencana untuk ikut campur lebih jauh dalam urusan apapun tentang Gia. Namun, ketahuilah bahwa meskipun begitu, aku juga tidak takut pada Longs. Anda tidak perlu mencoba menakut-nakuti saya, jawab Geralt. Aku hanya berusaha bersikap baik padamu. Betapa tidak tahu berterima kasih. Jauhi Gia di masa depan atau kamu akan menyesalinya, kata Safia sambil mengintip Geralt untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Memang benar bahwa Geralt tidak ingin mencampuri urusan Gia lagi. Dia bukan pacarnya, jadi dia tidak berkewajiban untuk membantunya sebanyak itu. Terlebih lagi, perselingkuhan yang melibatkan Longs dan Gia adalah hal yang wajar. Apalagi yang bisa dia lakukan? Pada saat itu, teleponnya mulai berdering. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.